Di antara mukjizat beliau adalah berkucuran air dari jari jemari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taruh jari tangannya dan dari jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keluar air, berkucuran terus. Insyaallah kita akan beri nama Ahmad Tufail. Semoga Allah Taala jadikan anak ini anak yang saleh, anak yang memiliki ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, panjang umurnya, dan juga anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bakti kepada agamanya, bakti kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dijadikan anak yang penuh kehidupannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu memberikan atau banggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bi niyyat tasmiyat al-aulad ala man wa aslafuna as-salihun wa khususan ala man nawahu walid al-walad wa ala khususan ala man nawahu Sayyid al-Habib Hamid Nagib Syekh Abu Bakar wa jami' masyayikhuna والحبيب عمر بن حفيد وقطب الزمان أبنائهم أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الولد ولد مبارك إن شاء الله تقي عالم عامل بعلمه نافع بعلمه إن شاء الله على هذه النية وعلى كل نية صالحة على حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. آمين يا رب العالمين. يا غلام إنا سميناك بما سماك الله في الأزل باسم المبارك أحمد طفيل. يا غلام سميناك باسم المبارك بما سماك الله في الأزل باسم أحمد طفيل. يا غلام إنا سميناك بما سماك الله في الأزل باسم المبارك إن شاء الله أحمد طفيل إن شاء الله. ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Boleh, kedua.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم مما يستوجب الشفاعة ويأذن رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعلى أصحاب السالك على منهجه القيم. خصوصا صاحب الكتاب شيخنا الإمام الحبيب سيدنا الإمام الحبيب محمد بن علي بن عباس المالكي وجميع آبائه وجميع مشايخه وتلامذته، وخصوصا أرواح جميع سادتنا الأربعة العلوي أجمعين. الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيمها وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله. معاشر الحاضرين رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله. yang sama-sama. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan para habaib, khususnya penduduk Dayak yang meninggalkan kita karena ada undangan acara lain. Begitu juga para habaib yang hadir, para asatid, khususnya Ustaz Syamsul Bahri, Ustaz Syuhada, Ustaz Ibul Bait, para asatid lain dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, barusan tadi kita mengikuti pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang didahului sebelum bacaan ratib, dan kita saksikan tadi bersama-sama tasmiyatul walad, yaitu pemberian nama untuk anak putra daripada akhina Ustaz Syuhada yang diberi nama Ahmad Kufail, dengan pemotongan rambut secara simbolis, ya. Begitu juga tahnik, yaitu tahnik dengan menyuapi kurma. Jadi sunnah itu tahnik itu pakai kurma. Kalau orang-orang sekarang biasanya nggak ada kurma, dikasih ganti madu, ya. Tapi yang sebenarnya tahnik itu pakai kurma. Dan biasanya tahnik itu dilakukan oleh seorang alim yang saleh, ya. Artinya sebenarnya kita ini bukan ahlinya, nggak pantas, tapi tabarukan. Insyaallah kita ngikutin amalnya para salaf, orang-orang saleh. Semoga insyaallah kita dapat berkahnya, ya. Dan itu semua yang kita saksikan itu amal sunnah, disunnahkan dalam syariat. Kalau kita punya anak, seperti yang biasa mungkin kita juga kerjain, ya, kita berikan nama yang baik. Kalau kita cukurin rambutnya, ntar hasil cukurannya itu botakin palanya, bukan yang tadi aja. Artinya dicukur semua karena tadi itu simbolis. Kita cukur semuanya, lalu nanti rambut itu ditimbang berapa beratnya kira-kira. Nah, kalau misalnya dapat segram misalnya, nah itu nanti senilai timbangan rambut itu dibelikan emas atau dihargai dengan harga emas. Nanti misalnya 1 gram emas berapa sekarang? Anggap 1 juta dah, ya. Nah maka nanti dari duit 1 juta itu kita sedekah ke orang-orang. Jadi rambut itu dibotakin,
lalu nanti ditimbang. Karena yang tadi itu sebetulnya simbolis. Yang sunnah itu dibotakin, nanti kalau anak ditimbang, rambutnya berapa misalnya. Oke, kalau anak rambutnya lebat, waduh nih. Ya. 2 gram. Waduh, berat timbangan ini. 3 gram ini berat, lumayan. Ya kan? Baik, sebisanya aja dah, sebisanya. Baik, itu nanti ditimbang berapa gram kira-kira. Nah, ditimbang dengan ukuran emas. Kalau emas gramnya 1 juta, kalau misalnya itu rambut ada yang 1 gram, berarti kita sedekah dengan duit 1 juta. Boleh dibagi-bagi per orang berapa misalnya kita mau sedekah. Baik. Selanjutnya juga kita seperti biasa ta'lim, membaca kitab Sirah Nabawiyah dari kitab Sirah yang disusun oleh Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah nafa'ana bih, di kitab Tarikhul Hawadith wal Ahwal, ya. Sampai kita pada hadis pada kisah Rasulullah SAW disebutkan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, masih seputar tentang mukjizat Rasulullah. Disebutkan di sini qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bih wa atahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi thamarat. Kemudian wa qala ud'u li fihinna bil barakah. ففعل قال أبو هريرة رضي الله عنه فأخرجت من ذلك تمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله وكنا نأكل منه ونطعم حتى انقطع من زمن عثمان رضي الله عنه. Kemudian dikatakan di sini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah didatangi oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan membawa korma beberapa gitu. Ya, lalu Rasulullah SAW yang diambil sama tangannya sama Rasulullah SAW. Ya. Lalu Rasulullah doain korma yang dipegang oleh Rasulullah di tangannya ini, ya, didoain biar berkah. Doanya siapa nih? Doanya Rasulullah dengan barakah. Biarin. Didoain biar berkah. Ya. Hadirin rahimakumullah, apa itu barokah? Ya, biasanya kan gitu bisa ngomong tuh, doain biar berkah. Bib, minta berkatnya Bib, minta berkat. Ya, ntar pulang dapat berkat. Apa sih berkah itu? Al-barakah adalah az-ziyadah fil khair, yaitu tambahan yang baik. Artinya adanya sesuatu yang kita miliki sedikit, tapi Allah Ta'ala lebihin dari sisi kebaikan yang baik. Intinya kita kadang punya duit 1 juta, ya, habisnya cepet. Kadang ada duit 10.000 susah habisnya. Ya, nah ini berarti 10.000 lebih berkah daripada 1 juta, ibaratnya begitu. Nah, begitulah gambaran kurang lebih Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda bawa korma datang ke Rasulullah SAW, ya, doain korma tadi di tangannya, tidak ambil Rasulullah, didoain berkah. Tapi beda berkah yang Rasulullah SAW doain. Kata Sayyidina Abu Hurairah, maka kami setiap lapar pengen makan ngambil dari korma tadi. Dan itu korma subhanallah kagak habis-habis sampai di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita bisa kayak gitu ya, enak. Sini ambil bakul beras di rumah, didoain berkah sama Nabi, sama Rasulullah atau sama wali, doain berkah. Kagak belanja kita 2 tahun. Lebih malah, subhanallah. Kemudian wada'a li ahli suffati bi qas'ati tharid. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu faja'altu atatawalu liyad'u li hina qama al-qawm wa laysa fil qas'ati
illa liyasiri fi nawahiha. فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة فوضعها على أصابعه وقال كل بسم الله والذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت. Katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pernah manggil ahlu suffah. Ahlu suffah ini siapa ahlu suffah? Jadi hadirin, Rasulullah itu punya sahabat-sahabat Rasulullah, ada di antara sahabat Rasulullah yang setinggal mukim di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat yang dikenal dengan ahlu suffah. Ahlu suffah. Tinggalnya di masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masjidnya Nabi itu dibikin kayak ada awning dari pelepah. Ya. Para sahabat Rasulullah ahlu suffah itu tidur di situ, tinggal di situ. Ya. Kalau ada panggilan makan, mereka keluar makan. Kalau ada yang ngajak makan, ya. Kalau nggak ada, yang mereka habisin waktunya di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipanggil Rasulullah jihad, mereka keluar jihad. Nah, ini ahlu suffah. Sahabat-sahabat yang Rasulullah sayang betul. Rasulullah kalau ada lebih makanan, itu pertama yang dilihat Rasulullah panggil ashabus suffah. Ajak ashabus suffah. Ya, kasih ashabus suffah. Perhatiin betul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah SAW pernah panggil ashabus suffah. Itu lagi pada kelaparan. Ya, Rasulullah SAW bawa sarin itu jenis kayak makanan, ya, kayak apa namanya, roti lah, kurang lebih kayak apa, astagfirullahaladzim. Ya, udah diolah gitu, kayak gandum udah diolah gitu biar makannya pakai roti enak gitu ya. Tadi ada yang seperti mentega juga begitu. Rasulullah SAW panggil ashabus suffah. Sayyidina Abu Hurairah bilang, kita lagi pada lapar luar biasa. Ya, Abu Hurairah dipanggil oleh Rasulullah, panggil semua itu ashabus suffah. Akhirnya dilihat itu di wadah dikit, ibarat kata mah semangkok nggak penuh isinya. Sedangkan ashabus suffah itu kurang lebih jumlahnya nggak 70-an. Rasulullah SAW satu-satu sama Rasulullah disuapin. Aduh, Abu Hurairah udah khawatir aja. Kita mah belakangan ini bisa kehabisan ini. Tapi subhanallah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai jatahnya saya, bagian saya tiba, saya disuapin sama Rasulullah. Rasulullah senyum sambil senyum. Lalu disuapin lagi. Terus suapin lagi. Terus kata Sayyidina Abu Hurairah, terus saya makan dari tangan Rasulullah sampai perut saya kenyang. Subhanallah. Dan itu keadaannya masih seperti semula. Agak berubah. Ya. Nah, ini berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa naba'al ma' min baini asabi'i hatta shariba al-qaum wa tawadda'u wa kanat jumlatan qaum 1400. Rasulullah SAW pernah, di antara mukjizat beliau adalah berkucuran air dari jari jemari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya di sini disebutkan Rasulullah pernah saat sahabat itu sedang kekurangan air di dalam satu kejadian, ya, dan umumnya ini terjadi pada saat Rasulullah sedang dalam perjalanan dengan para sahabat. Ya, di antaranya juga dalam peperangan, dan hal ini berulang. Bukan cuma sekali Rasulullah kejadian keluar jari jemarinya ini air, berulang kejadiannya. Nah, ini pernah diriwayatkan Rasulullah SAW saat para sahabat sedang kehausan dan mereka ingin meminum airnya nggak ada, kurang, sedangkan mereka juga perlu air buat berwudu. Akhirnya Rasulullah SAW ambil wadah tempat air itu, Rasulullah SAW taruh jari tangannya, dan dari jari jemari Rasulullah SAW itu keluar air, berkucuran terus sampai sahabat semuanya minum dan ambil bagian wadahnya, ibaratnya apa? Dibawa buat bekal atau minuman. Lalu mereka juga bisa wudhu dari air yang keluar dari jemari Rasulullah SAW. Dan perlu kita tahu, air yang paling afdal, air yang paling mulia, air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah. Ya,
dikatakan di dalam syair apa? Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Dan yang paling afdal air itu adalah air yang keluar dari jari jemarinya Rasulullah SAW. Ya, dari jari jemarinya itu paling afdal nih air. Summa yalihi zamzamun. Ya. Setelah air yang keluar dari jemarinya Rasulullah, air apa lagi yang paling afdal, yang paling mulia? Zam-zam. Jadi zam-zam itu nomor 2. Ya. Mana air yang paling mulia sekarang? Air paling mulia sekarang air zam-zam, karena nggak ada lagi kita bisa nikmatin air yang ada dari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma yalihi zamzamun fal kautsar. Ya. Lalu setelah air zam-zam, air apa lagi yang mulia, yang afdal, yang bagus? Ya, yaitu air telaga Kautsar. Di mana itu telaga Kautsar? Ntar di sono. Orang setelah ikut proses yang ada di akhirat, dimulai dari Siratul Mustaqim, mahsyar, Siratul Mustaqim dan seterusnya sampai mereka kelar digecek. Ibaratnya pada yang bakal masuk surga itu minum dulu dari telaga Kautsar. Dan minumnya itu langsung insya Allah dari tangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa minum air tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang dikatakan sekali kalau kita minum itu air di dunia nggak bakal aus dan lapar lagi seumur hidup. Enak ya? Enak gak gitu? Kalau di dunia kita bisa minum itu, masya Allah, ngurangin duit belanja itu. Ya kan? Subhanallah. Yalihi zamzamun fal kautsar fanaila misri summa baqil anhar. Kemudian yang paling afdal apa setelah air telaga Kautsar? Yaitu air sungai Nil yang ada di mana? Yang ada di Mesir. Itu juga air mulia, air bagus itu. Ya. Setelah air sungai Nil, air apa lagi? Udah air yang lain dah. Ya, termasuk air Danau Toba, Citarum, ya kan, Kalimalang itu. Kali Sumur Bakar. Gunung Salak. Tapi yang paling afdal perlu kita pahami adalah air yang paling mulia, paling hebat, paling afdal adalah air yang keluar dari jemari Rasulullah. Wa ni'mat wa alangkah nikmatnya para sahabat luar biasa minum dari air yang keluar dari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Radhiyallahu anhum. Wa utiya bi sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma fa wada'a asabi'ahu fihi wa qala halummu fatawadda'a minhu ajma'in. Dikatakan ini tadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkucuran dari tangannya air itu jumlah sahabat itu jumlahnya pada saat itu ada 1.400 orang. Mereka semua minum, mereka kenyang, mereka bawa bekal dan mereka bisa wudhu dari situ. Allah, luar biasa. Berapa kubik itu air? Luar biasa. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Wa utiya sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma'un. فوضع أصابعه فيه وقال هلموا فتوضأوا منه أجمعون وهم من 70 إلى 80. Ada di waktu lain Rasulullah SAW dikasih yang namanya seperti wajan, bejanah ya, apa sih, tempat wadah air tuh ya, kayak baskom begitulah, cuman baskom kan plastik ya, cuman kayak tempat wadah air. Tempat air, biasa mereka nyimpen airnya sedikit. Lalu Rasulullah SAW taruh tangannya di situ. Ya, kemudian Rasulullah bilang, semua sini, ayo. Lalu mereka semuanya wudhu dan mereka minum seluruhnya dari air tersebut. Dan saat itu diriwayatkan jumlah sahabat yang ada sekitar 70 atau 80 orang. Berarti kan beda lagi riwayatnya kan. Saat itu ada 1.400 orang diriwayatkan. Kalau ini ada lagi 1.000, cuma ada 80. Berarti kejadian itu sallallahu alaihi wasallam. Wa warada fi ghazwati Tabuk ala ma'in la yarwa wahidan wal qaum al-qutash
فشكوا إليه فأخذ صلى الله عليه وسلم سهما من كنانة فغرسه ففار الماء وارتوى القوم وكانوا 30,000. Pernah lagi Rasulullah SAW satu kejadian ya, di dalam satu peperangan Tabuk saat itu ya, peperangan Tabuk namanya. Insyaallah di lain waktu kita ada di sesinya bahas tentang peperangan. Ada peperangan namanya peperangan Tabuk. Ini luar biasa peperangan. Itu sahabat jumlahnya gak kurang dari 30.000. Semuanya kehausan. Air kurang. Akhirnya semua ada yang datang. Beberapa sahabat ngadu pada Rasulullah, kita kekurangan air. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil anak busur panah. Ya. Lalu Rasulullah SAW gali begitu keluar. Subhanallah. 30.000. Ya. Itu saat itu daerah Arab itu kan susah air. Ya. Rasulullah SAW ambil busur panah. Ada tukang sumur bor sini gitu. Bisa nggak gitu sumur bor? Oh, Masya Allah, kalau bisa laku amat itu. Ya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyaka ilaihi sallallahu alaihi wasallam qaumu mulahatan fi ma'ihim faja'a fi nafarin min ashabihi hatta waqafa sallallahu alaihi wasallam ala bi'rihim fatafa'ala fiha fatawajjara al-ma'u al-'azab al-ma'in. Katakan ada satu kelompok, satu kaum ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, air kita ini asin rasanya. Ya. Asin rasa air kita. Gimana ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah datang dengan beberapa sahabat, ngedatengin kaum tersebut ke tempatnya. Lalu di muka sumur mereka Rasulullah ludahin. Sumurnya diludahin. Kalau nggak lama dari situ keluar air sumur. Air yang sangat tawar dan enak rasanya. Bercampur sama ludahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Ya, air yang tadinya asin jadi tawar berkat diludah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atadhu sallallahu alaihi wasallam imra'atun bi sabiyyin laha aqra famasaha ala ra'sihi fastawa sya'rahu wa dhahaba da'u. Dikatakan fasami'a ahlul yamamah ahlul yamamah bidzalika fa'atat imra'atun ila Musailamah bisabiyyin famasaha ra'sahu fatasla' wa baqiya as-sala' fi naslih. Dikatakan Rasulullah SAW pernah didatangi sama seorang perempuan ngadu bahwa anaknya masih kecil. Ini anak palanya ada koreng kayak penyakit sehingga rambutnya itu rontok kayak ya penyakit di kepala, kulit kepala gitu ya, rambutnya nggak bisa numbuh. Akhirnya Rasulullah SAW meludahin dan rusak kepalanya. Gak lama dari situ sembuh dan rambutnya mulai tumbuh. Subhanallah. Dan di waktu yang tidak berjauhan, kejadian ini didengar oleh kelompoknya Musailamatul Kadzdzab. Siapa dia? Dia orang yang ngaku nabi, orang munafik. Orang munafik ngaku nabi. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini luar biasa, orang-orang sejenis Musailamah nih di dunia nih di Indonesia nih terutama banyak. Bagusnya kagak ngaku nabi tapi dia ya minimal ngaku wali dan ngaku orang hebat. Tapi hakikatnya munafik. Mudah-mudahan Allah jauhin kita dari fitnah mereka. Amin. Datang perempuan bawa anaknya ke Musailamah karena dengar di Madinah ya Rasulullah didatangi seorang perempuan, anaknya sakit kepalanya sama ya didoain, diusap, sembuh. Nah, karena Musailamah ngaku nabi, ada perempuan datang bawa anaknya juga. Dia pikir dia datang sama nabi ya, tapi dia datang sama Musailamah karena Musailamah ngaku nabi. Oh, karena dengar Rasulullah Muhammad itu bisa ngobatin gini. Sama Musailamah itu doain, diludahin, subhanallah. Allah buktiin
tambah parah sakitnya dan sampai keturunan-keturunannya nih anak tumbuh apa kepalanya nggak ada rambut semua. Rusak kepalanya. Jadi ini terjadi Musailamah ini banyak kejadiannya. Ya. Banyak kejadiannya apa? Pernah dia juga dengar Rasulullah seperti yang tadi tuh, meludahin sumur, langsung keluar air. Datang ada orang kelompok ini bilang Musailamah, air di kampung kita ini kering, sumur tinggal dikit air, ada cuma dikit. Datang Musailamah, diludahin, kering, habis tuh air langsung. Subhanallah. Ya. Kemudian وانكسر سيف عكاشة يوم بدر فأعطاه صلى الله عليه وسلم جدلا من حطب فصار في يده سيفا ولم يزل بعد ذلك عنده. Ada seorang sahabat bernama Ukashah. Suatu waktu dalam peperangan, saat peperangan, kalau nggak salah ini peperangan saat itu peperangan Uhud atau peperangan Badar itu, lupa. Ya, oleh hasil lagi perang, pedangnya patah. Pedangnya datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, pedang saya patah. Rasulullah SAW lihat ada pohon, ada batang pohon, diambil patah. Nih, pegang. Dipegang sama Ukashah, nggak lama itu pedang jadi pedang ya. Dan terus sampai akhir umurnya Ukashah, ya, itu pedang masih dipegang sama Ukashah. Artinya tetap pedang, main ambil kayu jadi pedang. Subhanallah. Ya. Bahkan sahabat juga waktu peperangan Badar begitu. Ya, Rasulullah SAW bekali mereka dengan kayu, batang pohon. Ya. Perang. Tapi ketika mereka sahabat orang kafir dengan kayu itu terbelah kayak pedang. Beda. Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad. Kemudian wa masaha sallallahu alaihi wasallam ala rijli rajulin qad inkasarat fakanat ka'annaha lam yashkuha qattu. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah suatu waktu didatangin orang kakinya patah. Kakinya patah. Lalu Rasulullah SAW usap kakinya, balik lagi normal. Kayak nggak pernah patah. Ada orang Cimande bisa gitu. Udah usap doang, beres. Lebih dari itu Rasulullah SAW. Ya. Itu sahabat pemuda yang menusuk Abu Jahal. Ya. Itu ketika Abu Jahal dia berhasil tusuk anaknya Abu Jahal waktu itu Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, sahabat tapi waktu itu belum masuk Islam. Ngelihat ayahnya disakiti, dia langsung ambil pedang, dia sabet. Kena sahabat. Ya. Subhanallah. Kena tangannya tapi nggak putus, masih ngeplek, tersisa kulit ketiaknya aja nempel. Waktu dia lari mau berlindung, artinya mau menghindar gitu, tangannya ini ngeplek, nyusahin dia. Akhirnya apa? Dia injak sekalian. Injak dia bawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tangan saya. Masya Allah, Rasulullah lihat ini anak muda ini, anak muda. Ya, Muawid namanya kalau nggak salah. Itu sama Rasulullah SAW diambil tangannya, dibalikin lagi ke tempatnya, diusap Rasulullah, didoain, balik lagi. Kayak nggak ada kena pedang sama sekali, rapi. Subhanallah. Ya. Padahal putus sudah. Ada Cimande bisa gitu, orang tukang urut ada bisa. Waduh, masya Allah. Disembah orang ini bisa kalau ada gitu. Hadirin rahimakumullah, inilah Nabi kita Muhammad
Nabi antum, nabinya ente itu Rasulullah. Begitu hebat, luar biasa. Ya, nggak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Nggak ada. Kemudian selanjutnya di sini wa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam aktsar min an yahsuraha atau yajma'aha diwan. Dan mukjizat Rasul banyak banget, nggak cukup, mau dibukuin tuh nggak bakal cukup semua. Kenapa? Hidupnya Rasulullah tuh dari belum lahirnya Rasulullah itu kebesaran. Dari sejak Allah ciptakan alam ini semua kebesarannya Rasulullah. Sebagai wujud kebesaran Allah, Allah wujudkan dengan kebesarannya Nabi kita Muhammad. Dengan keagungan Allah, Allah jadikan semua alam semesta ini menunjukkan keagungannya, kemuliaannya, kehebatannya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi Allah Adam, Allah ampunkan, Allah maafkan. Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan. Nabi Allah Ibrahim, semua kan itu gambaran apa? Nabi kita Muhammad. Itu di Maulid Diba. Maulid Diba disebutkan tadi, ya. Ibrahim hina qudhifa bihi finnar. Rasulullah SAW itu sebab Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Nuh itu diselamatkan Allah dalam perahu. Nabi Ibrahim sebab diselamatkan Allah. Karena apa? Karena ada Nabi Muhammad. Di mana disulbinya mereka? Ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Semua dari sebelum Rasulullah lahir, sampai Rasulullah lahir, sampai Rasulullah tumbuh sampai detik ini, semua mukjizat Nabi Muhammad SAW terlihat nyata. Alhamdulillah. Di antara mukjizat Nabi apa yang antum nih? Kita ini di antara mukjizat kehebatan, keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kehebatan apanya dia? Kehebatan dakwahnya. Kehebatan dakwahnya Nabi SAW. Ya. Baik. Selanjutnya di sini adalah wafatuhu, adalah wafatnya Nabi. Ya, wafatnya Rasulullah SAW. Dibahas di sini. Ya. Insyaallah nanti di sini kita akan baca secara singkat, bukan singkat, maksudnya kita baca secara sard gitu, dan insyaallah kita bakal cerita globalnya insyaallah tentang kejadian wafatnya Rasulullah SAW. Allah, ini musibah terbesar buat sahabat. Musibah terbesar buat sahabat. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah katakan dia apa? Maka Allah diu'adzibahum wa anta fihi. Allah nggak bakal siksa, Allah nggak bakal azab, ya mereka selagi mereka ada bersama, selagi engkau ada bersama mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersama sahabat, dan ini satu nikmat besar Allah berikan untuk para sahabat. Kita nggak dapat bagiannya, kita nggak dapat hidup sama Rasulullah. Ya, kita nggak dapat hidup tinggal bareng Rasulullah. Kita nggak dapat lihat bagaimana Rasulullah jalan. Kita nggak dapat lihat bagaimana Rasulullah sholat. Kita tidak dapat melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya berjuang. Kita nggak dapat bagiannya. Ya, kita dapat bagian yang lain. Tapi sekali lagi ini kemuliaan para sahabat. Dan wafatnya Rasulullah adalah musibah besar untuk mereka, untuk alam semesta pasti, ya, untuk alam semesta. Hadirin rahimakumullah, disebutkan di sini tawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad balagha 63 wa 60 wa qila ghayr dhalik yawm al-ithnain hina حين اشتد الضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول ومرض 14 يوما ودفن ليلة الأربعاء. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau umur berada pada usia 63 tahun, ya. Dan beliau wafat di hari Senin. Ini yang pas, beliau lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepat di tanggal 12
ya, dari bulan Rabiul Awal, sebagaimana hari itulah juga beliau lahir. Paham? Rasulullah lahir kapan? 12 Rabiul Awal. Rasulullah meninggal 12 Rabiul Awal. 12 meninggal, lahir, 12 meninggal. Artinya apa? Ini hukum ilmu sebenarnya. Di antaranya apa? Perputaran tahun bulan Arab. Kita bakal ketemu nih 12 di tanggal berapa nih bulan Arab? Ntar kita ketemu lagi kurang lebih 63 tahun. Ngerti? Di bulan yang sama, di hari yang sama, itu ketemunya ntar begitu. Paham? Nah, itu tanda Allah Ta'ala berikan. Baik, hadirin rahimakumullah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam wafat di waktu duha, saat matahari mulai terik. Ya, saat matahari mulai, kurang lebih jam berapa? Jam 10-an ya. Jam 10-an dah. 10 setengah 11 gitu. Di waktu duha, saat matahari mulai begitu terik, Rasulullah wafat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya mengalami sakit kurang lebih 14 harian sakitnya. Dan sakitnya Rasulullah itu tepat di hari Rebo terakhir di bulan Safar. Di bulan Safar Rasulullah sakit itu hari Rebo terakhir di bulan Safar. Makanya hadirin, kalau di bulan Safar hari Rebo terakhir biasanya orang-orang kita suka ngadain apa? Rebo wakah. Itu Rebo terakhir di bulan Safar, hari pertamanya Rasulullah SAW sakit. Rasulullah awal sakitnya flu biasa, kayak flu. Semakin menurun kondisinya, semakin menurun sampai akhir beliau wafat. Ya, sampai akhir beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadirin rahimakumullah, banyak riwayat kenapa Rasulullah SAW sakit. Satu, Rasulullah manusia. Rasulullah manusia. Kok Rasulullah SAW kata hebat, kuat, kok bisa sakit? Allah Ta'ala jadikan segala sesuatu sebab. Paham? Jelas? Di antara yang mengatakan, ada ulama, kenapa, apa sebab Rasulullah SAW sakit? Itu diantaranya ada yang mengatakan sebab sakitnya Rasulullah efek dari sihir wanita Yahudi, efek dari racun wanita Yahudi yang pernah meracuni Rasulullah SAW saat makan apa? Kambing yang udah diracuni. Sampai akhirnya waktu udah masuk mulutnya Rasulullah, atau itu daging bicara ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini masuk mulut. Ya Rasulullah, saya ini diracun. Daging matang bisa ngomong Rasulullah. Dan itu udah masuk di mulutnya Rasulullah SAW. Coba Pak, kita lagi makan, ya, pecel lele, lagi kita makan, punya ini ngomong tuh pecel, pecel lele ngoceh. Gimana coba? Hadirin rahimahumullah, ini Rasulullah SAW. Di antara ada yang mengatakan begitu. Tetapi terlepas apapun sebabnya Rasulullah SAW sakit, tapi Rasulullah itu sakit karena memang Rasulullah manusia. Kalau Rasulullah SAW tidak memiliki hal-hal yang dimiliki manusia, maka Rasulullah nggak bakal jadi paling afdalnya manusia. Ngerti? Rasulullah manusia itu punya rasa takut, punya rasa sedih, punya rasa gembira, sakit, ya, sehat, ini itu manusia. Dan kalau Rasulullah SAW tidak memiliki itu semua, maka ya Rasulullah nggak jadi manusia paling nggak bakal jadi sayyidul bashar, nggak bakal jadi manusia paling mulia. Tetapi takaran yang Allah berikan untuk
sifat manusia yang ada pada baginda Rasulullah SAW itu lebih di atas jauh yang paling hebat di antara manusia lainnya. Ngerti? Jadi hadirin rahimahullah, kalau kita nih Pak sakit, ibaratnya nih sakit, ngerasain sakit, flu biasa, jangan samain sama flu-nya Nabi. Ibarat sakitnya Nabi jangan samain. Kalau kita nih kena sakitnya Nabi, mati kita udah. Ibarat gitu. Paham? Ngerti? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibul ratib. Habib Abdullah bin Alwi, beliau suatu waktu lagi duduk baca kitabnya sama temannya. Tiba-tiba rekan beliau yang sama-sama duduk lagi baca kitab teriak sekencang-kencangnya, Allah! Gak lama, Allah! Abdullah tanya, ada apa ente? Kenapa ente? Ternyata ada kalajengking masuk bajunya. Masya Allah. Kita kira-kira gimana Pak kalau cat? Ditowel sama kalajengking. Sakit gak? Sakit gak? Sakit luar biasa. Sakit. Allah. Kaget. Abdullah Al-Haddad bilang, ibaratnya ente baru gitu aja, ibaratnya gitu ya. Sini, dipegang tangannya, dipegangin itu tangan, dimasukin ke badan, dikenain ke badannya kulitnya Habib Abdullah Al-Haddad, dipegang kulit. Dia sentuh kulitnya Habib Abdullah Al-Haddad, itu dia teriak lebih kencang dari teriaknya dia saat dipatok. Allah. Assalamualaikum. Salam. Fadal. Dia teriak sekencang-kencangnya. Lebih kencang dari teriaknya dia saat dipatok kalah. Subhanallah. Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Kenapa kok bisa dia teriak? Dia rasakan panas tubuhnya Habib Abdullah Al-Haddad luar biasa. Bukan ukuran normal nih panasnya. Sampai orang kalau megang bisa sampai kaget teriak begitu, coba kita bayangin. Kira-kira berapa derajat Celcius panas? Orang pas megang sakit teriak kaget. Kenapa? Kata Habib Abdullah Al-Haddad bilang, anak udah ngalamin kayak begini lebih dari 16 tahun. 16 tahun kayak begini. Ya beda kelasnya. Wali kutub. Wali kutub. Coba kalau kita 39 udah keder. Udah bingung. Waduh, celupin RS gitu. Bawa ke dokter takut step. Tapi emang begitu kita karena kita lemah. Kalau wali Masya Allah tahammal. Apalagi Nabi. Jadi tingkatan yang Allah Ta'ala berikan dari sifat manusiawi itu lebih Allah. Kalau takarannya Nabi mah lebih dari yang lain. Ngerti? Rasulullah SAW berani. Manusia punya sifat berani, Rasulullah paling berani. Manusia punya rasa cinta, Nabi Muhammad cintanya paling hebat cinta. Rasulullah SAW diberikan hal itu. Tetapi hal-hal yang tidak berpengaruh dengan kemanusiaan, artinya gini, nggak semua manusia harus ditempelin laler kan? Paham? Nggak semua manusia harus ditempelin laler, ngerti? Maka Allah Ta'ala jauhi itu dari Nabi Muhammad SAW. Nggak semua orang ya harus badannya bau, betul. Dan Rasulullah diberikan Allah Ta'ala yang paling wanginya orang paling wangi. Nggak semua. Jadi Allah berikan hal-hal seperti itu tuh ada yang Allah jauhkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Tujuannya apa? Menambah mulianya Nabi Muhammad, menambah kemuliaan Rasulullah. Kita punya bayangan, Pak. Kita punya bayangan. Rasulullah punya bayangan. Tapi bayangan Allah Ta'ala tidak berikan Allah Ta'ala tidak berikan bayangan untuk Nabi Muhammad SAW. Nggak ada Rasulullah, nggak ada bayangan. Kenapa? Bayangan itu adanya di mana? Di bawah. Allah nggak mau bayangan Nabi nanti keinjak keduduk sama sahabat.
Itu yang pertama. Di antaranya dikatakan ulama juga karena tubuhnya Nabi Muhammad SAW dari ujung kepala sampai ujung kaki itu nur cahaya. Cahaya. Jadi gimana cahaya? Sumber cahaya ada bayangan nggak mungkin. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin rahimakumullah. Nah, Rasulullah wafat sebelumnya 14 hari beliau sakit. Ya. Lalu tepat di 12 Rabiul Awal, tepatnya di waktu duha, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut ruhnya, dan insya Allah ceritanya akan kita bahas di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangin umur, sehatkan badan, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa cinta betul sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah, mudah-mudahan Rasulullah selalu ada di hati kita, selalu ada di pikiran kita, selalu ada dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ikat diri kita, hubungkan kita selalu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin apa yang bisa kita bahas di waktu yang berharga ini. Semoga Allah Ta'ala jadikan ini semua bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'a li khairati dunya wa na'imiha wa ila hadrati Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina syafi'ina wa nabiyina wa nabiyina maulana Muhammad wa sallim ala wa tabaraka wa ta'ala wa sawfa tarabina ajma'in. Amma sakirin amban na'min amban ya'fin wa kafin mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karimi wa li sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzila biha min jami' ahwali wal afat wa taqina jami'al hazard wa tuturna biha min jami' sayyi'at wa tarqana biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha sawabat min jami'il khairat bil hayat wa baral mamat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.